Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Putri Maharani dari kelas 12 TLM dengan nomor NIS 21.3.440, asal sekolah SMK Duta Karya Kudus. Di sini saya akan membuat video presentasi laporan prakerin selama 2 bulan di Puskesmas Ngemplak, Kudus. Di sini ada skema laporan atau bab. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama pengertian TLM, yang kedua tugas dan fungsi puskesmas, yang ketiga pengertian pemeriksaan laboratorium, yang keempat jenis pemeriksaan. Nah, yang ketiga yaitu tinjauan pustaka yang berisi visi dan misi, struktur organisasi puskesmas, dan jam kerja. Yang keempat, ada pembahasan yang berisi waktu dan tempat kerja, pengelolaan laboratorium, dan pemeriksaan HIV. Yang kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka, lampiran kegiatan prakerin, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan kegiatan kerja dan belajar secara langsung di tempat lokasi atau kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik, yaitu praktik kerja lapangan adalah pembelajaran bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang dilaksanakan melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu yang sesuai. Dan di sini juga ada tujuan PKL. Yang pertama ada menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab di dalam diri siswa. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional. Yang terakhir, menambah skill siswa di bidang laboratorium medik. Dan juga ada manfaat PKL, yaitu yang pertama ada membantu siswa memiliki wawasan kerja di bidang laboratorium medik. Yang kedua, mengasah kemampuan hard skill dan soft skill siswa. Yang terakhir juga ada siswa dapat mengetahui standar pelayanan di laboratorium puskesmas. Selanjutnya ada pengertian TLM. Nah, teknologi laboratorium medik ini adalah pelayanan laboratorium kesehatan untuk mengetahui keadaan tubuh seseorang terhadap kondisi atau penyakit dengan cara melakukan analis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada tugas dan fungsi laboratorium. Yang pertama, membantu mendiagnosis penyakit sehingga dokter dapat menangani suatu penyakit dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memantau kesehatan pasien dengan cara melakukan tes kesehatan secara berkala. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap mutu laboratorium, validasi hasil pemeriksaan lab. Lanjut, yaitu pengertian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah prosedur pemeriksaan yang dapat membantu dokter menentukan diagnosis atau suatu penyakit. Selanjutnya, jenis pemeriksaan laboratorium yaitu ada 4. Yang pertama, pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi yang saya lakukan di Puskesmas Ngemplak yaitu HB. Nah, yang kedua ada pemeriksaan kimia klinik. Yang saya lakukan pemeriksaan kimia klinik yaitu protein urin. Yang ketiga ada pemeriksaan imunoserologi. Saya melakukan pemeriksaan imunoserologi yaitu ada pemeriksaan sifilis, pemeriksaan HIV, pemeriksaan HBsAg, dan NS-BAN. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan mikrobiologi, yaitu melakukan pemeriksaan TCM. Nah, di sini juga ada visi dan misi puskesmas. Visi yaitu Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera. Misi yang pertama, mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
Yang ketiga ada mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif. Yang terakhir, memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun ilmu usaha yang berdaya saing. Selanjutnya yaitu struktur organisasi puskesmas. Yang pertama ada kepala puskesmas, yaitu Bapak Suroso, sarjana perawatan. Yang kedua ada kepala laboratorium, yaitu Ibu Livia Tita Mayasari, AMD AK. Yang ketiga ada kepala tata usaha, yaitu Pak Sugianto, SKM. Selanjutnya ada jam kerja puskesmas. Nah, jam kerja di puskesmas Ngemplak yaitu ada hari Senin sampai Kamis, jadwalnya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jumat jam 7 sampai jam 11 siang, dan Sabtu jam 7 sampai 12 siang, dan Minggu tutup. Waktu dan tempat kerja. Tempat praktek kerja lapangan dilaksanakan di Puskesmas Ngemplak yang berlokasi Jalan Kudus Purwodadi kilometer 6, Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan kode pos 59372. Waktu PKL dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023 sampai Oktober 2023. Nah, ini alur pelayanan laboratorium. Yang pertama, analis menerima klien rujukan. Yang kedua, klien masuk laboratorium. Yang ketiga, klien menyerahkan formulir pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, klien diambil sampelnya. Yang kelima, klien menunggu. Dan yang keenam, klien menerima hasil. Yang ketujuh, klien kembali ke asal rujukan. Dan yang terakhir, klien pulang. Pengelolaan laboratorium. Yang pertama, mengumpulkan. Nah, pengambilan sampel pasien lalu dikumpulkan. Yang kedua, menyimpan. Analis menyimpan sampel yang telah diambil ke dalam tabung khusus pemeriksaan. Yang ketiga, mengelola. Pengelolaan sampel pasien sesuai prosedur pemeriksaan yang diminta pasien. Yang keempat, mengeluarkan hasil, yaitu analis mengeluarkan dan menulis hasil pemeriksaan yang telah dikelola. Yang terakhir ada validasi data. Analis memberikan hasil kepada pasien untuk diserahkan kepada dokter penanggung jawab. Nah, di sini saya akan membahas pemeriksaan HIV, yaitu metode strip. Nah, apa sih itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, tujuan dari pemeriksaan HIV ini untuk mendeteksi keberadaan virus HIV atau antibodi HIV dalam sampel serum pasien. Nah, prinsipnya yaitu mendeteksi antibodi pada serum atau plasma yang berkaitan pada antigen pada strip. Nah, alat yang digunakan untuk pemeriksaan HIV yaitu ada mikropipet, yellow tip, sentrifuge, dan tabung EDTA. Untuk bahannya yaitu ada strip, serum atau plasma, dan buffer HIV. Nah, ini ada prosedur pemeriksaan HIV ya. Yang pertama, analis mengambil darah pasien. Nah, yang kedua, darah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi EDTA. Yang ketiga, darah yang sudah dimasukkan tabung tadi kita masukkan ke dalam alat sentrifuge dengan kecepatan tertentu dan waktu tertentu ya. Yang ketiga, lalu ketika tabung yang sudah disentrifuge tadi sudah menjadi serum atau plasma, kita pipet menggunakan mikropipet, yaitu sebanyak 10 mikron. Lalu kita masukkan ke dalam sumur HIV. Nah, serum itu masukkan ke dalam sumur HIV, lalu kita tambahkan buffer sebanyak 3 tetes ya. Lalu kita tunggu 10-15 menit. Lalu kita baca hasilnya. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasil. Untuk positif,
terdapat garis pada tes dan garis kontrol. Nah, positif itu terdapat 2 garis ya, seperti yang digambar. Yang kedua ada negatif, terdapat garis pada garis kontrol saja, hanya satu saja seperti yang digambar. Yang ketiga ada invalid, tidak terdapat garis kontrol dan tes atau tidak muncul sama sekali. Kesimpulan dari praktek kerja lapangan yang dilakukan di Laboratorium Puskesmas Ngemplak Kudus, terdapat pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan imunoserologi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Nah, semua alat di masing-masing pemeriksaan menggunakan alat otomatis, semi otomatis, dan manual. Nah, di sini ada saran untuk puskesmas dan saran untuk SMK. Yang pertama, saran untuk puskesmas yaitu untuk pelayanan laboratorium bisa ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya, dan alat-alat yang belum lengkap bisa dilengkapi lagi supaya pelaksanaan praktikum dapat lebih maksimal. Saran untuk SMK yaitu SMK Duta Karya Kudus harus mempersiapkan bekal atau ilmu penerjunan PKL, terutama cara berkomunikasi kepada pasien supaya siswa dapat mendapat kesan yang baik dari tempat PKL-nya. Nah, ini daftar pustakanya. Selanjutnya ada kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, di bulan pertama ini 1 September sampai 30 September yang saya lakukan di sana yaitu ada perkenalan lingkungan puskesmas, yang kedua membantu mengambil darah pasien, yang ketiga membantu mengerjakan screening BPJS, yang keempat menata ruang laboratorium, yang kelima membantu melakukan pemeriksaan. Nah, untuk yang bulan kedua yaitu 1 Oktober sampai 31 Oktober melakukan pemeriksaan darah lengkap, yang kedua melakukan pemeriksaan imunoserologi, yang ketiga melakukan pemeriksaan kimia klinik, yang keempat membantu menyusun SPC, yang kelima membantu rekap stok puskesmas. Nah, di sini ada beberapa lampiran dokumentasi saat PKL. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya minta maaf apabila ada perkataan, cara saya menyampaikan ada yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.